Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali dipertemukan oleh Allah pada penghujung bulan Sya'ban, ya, untuk kembali kita melanjutkan talabul ilm dalam bab wakaf. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim, satu riwayat yang sudah sangat masyhur, ya, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin. Apabila seseorang itu meninggal, maka putus amalnya kecuali hanya 3 perkara. Jadi semuanya putus, hanya 3 perkara yang bisa terus berlanjut, ya. Sadaqah jariyatin, sadaqah jariyah, ya, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang kemudian dimanfaatkan, awaladin soleh yad'u lahu, atau anak soleh yang kemudian mendoakannya. Maka saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan bagi kita sehingga 3-tiganya ini bisa kemudian kita miliki, ya. Baik sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan kemudian anak soleh. Maka wakaf ini masuk di sedekah jariyah, ya. Pahalanya itu terus mengalir meski hanya sekali dia sedekah, ya. Walaupun hanya sekali dia sedekah, namun pahalanya itu terus mengalir, ya. Walaupun dia sudah meninggal, tapi kebaikannya terus berjalan. Nah, inilah wakaf. Kemarin kita ngasih contoh tentang wakafnya Umar, ya, dan sahabat Nabi itu banyak yang kemudian berwakaf di dalam hidupnya, ya. Ma'a'lamu ahadan kana lahu malun minal muhajirin wal ansar illa habasa malan min sadaqatin. Afwan, enggak serak. Habasa malan min sadaqatin mu'abbadatin la tushtara abadan wa la tuhabu wa la turathu. Ya, dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, aku tidak mengenal seorang sahabat pun yang memiliki harta dari muhajirin atau ansor, ya, kecuali mereka itu rata-rata menahan. Jadi habasa, maksudnya mereka menahan hartanya itu, mereka mewakafkan hartanya untuk sedekah yang sifatnya mu'abbad. Mu'abbad dalam artian abadi, tidak dijual selamanya, tidak dihibahkan selamanya, tidak diwariskan selamanya, ya. Jadi semuanya itu, kata Jabir bin Abdullah, rata-rata orang Ansar, orang Muhajirin itu habasa malan, mereka pasti menahan hartanya untuk tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan, ya. Kalau kita rata-rata ditahan tapi untuk diwariskan. Kalau mereka ditahan untuk kemudian diwakafkan, ya. Jadi dari sini
Kemarin kita sudah bahas ya tentang apa bedanya wakaf dengan sedekah, di mana posisi wakaf di dalam satu rangkaian sedekah. Ya, mari kita lihat hukum dari wakaf itu sendiri. Ya, nah, ada wakaf yang disifatkan sebagai wakaf yang sunnah. Ya, seluruh fuqaha dari semua madhab itu sepakat, Bapak Ibu, bahwa wakaf itu asalnya itu merupakan ibadah yang sunnah. Ya, sesuai dengan dalil yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Ya, dia tidak sampai pada derajat wajib. Ya. Selama wakaf itu ditujukan, diniatkan demi semua hal yang bermanfaat bagi manusia. Ya. Makanya kenapa orang yang berwakaf itu sering dikatakan sebagai manusia terbaik, karena wakaf itu memberi manfaat kepada manusia. Dan Nabi SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa ukuran manusia terbaik di dalam Islam adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain. Makanya ketika seseorang berwakaf, dia disifatkan sebagai manusia yang terbaik. Jadi wakaf itu dasar hukumnya sunnah, selama kemudian dia tujukan untuk manfaat kepada orang lain. Wakaf tanah untuk masjid, madrasah, musalla, ya, atau dia bikin maktabah, ya, perpustakaan, atau sarana yang sifatnya umum, ya, jalan, sumur, ya. Nah, semua orang bisa mengambil manfaat dari situ. Nah, jadi wakaf itu hukumnya sunnah. Nah, namun terkadang ada ibadah yang hukumnya itu sunnah, asalnya itu sunnah, namun ketika diniatkan untuk hal-hal tertentu, dia bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi wajib. Nah, contoh, ada orang bernazar, jika keinginannya atau doanya itu terkabul, maka dia akan berwakaf. Ya, maka wakaf bisa menjadi wajib bagi dia ketika hajat atau keinginannya terpenuhi. Maka wakaf yang tadinya sunnah, dia akan jadi wajib. Saya berniat, bernazar, kalau misalnya apa biasanya nazarnya, proyek saya lancar gitu ya, berhasil, dapat jabatan misalnya. Kalau tanah saya laku misalnya, dia lagi jual tanah begitu ya, harganya 15 miliar. Terus dia punya tanah lagi ada yang harganya 2 miliar. Dia nazar, ya Allah, kalau misalnya yang 15 miliar ini laku, maka tanah yang 2 miliar ini saya wakafkan. Kalau sampai laku, Bapak Ibu, maka wakaf yang tadinya hukumnya sunnah berubah jadi apa? Wajib. Maka dia harus, sudah wajib hukumnya dia mewakafkan tanah 2 miliar tersebut. Dia nggak bisa misalnya, ya Allah, kayaknya yang 2 miliar ini nggak jadi, ya Allah, ada satu tanah lagi, ya Allah, mungkin lebih kecil dari yang 2 miliar, nggak boleh, Pak. Ya, sudah wajib hukumnya. Ya, wal yufu nuzurahum, maka manusia itu hendaknya dia kemudian melakukan apa yang dia nazarkan. Ya, karena ada di ayat itu kisah orang yang ingkar janji, Bapak Ibu ya. Dia kemudian berjanji untuk melaksanakan nazarnya ketika doanya atau keinginannya dikabulkan. Tapi ketika keinginannya dikabulkan,
mereka kemudian ingkar terhadap apa yang mereka nazarkan. Wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Ya, ada orang yang berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, maka kami akan apa? Lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Kami akan sedekah, kami akan jadi orang saleh. Ya. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'riduna. Ya, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Jadi ada orang dia sudah niat, dia sudah nazar, 2 sedekah, 1 sedekah, 2 jadi orang saleh. Ketika Allah berikan karunia-Nya kepada dia, bakhilu, dia jadi orang yang kikir, artinya dia menolak untuk sedekah. Nah, akhirnya kemudian Allah timbulkan nifaq, kemunafikan di hati mereka pada saat mereka bertemu Allah. Nah, makanya hati-hati kalau Bapak Ibu sudah niat, ya Allah saya akan bangun rumah yatim. Kalau misalnya usaha saya lancar, Allah berikan kelancaran, terus kemudian Bapak Ibu tidak lakukan apa yang sudah dinazarkan, nah itu sangat kemudian berbahaya. Ya, jelas ya, ada wakaf yang hukumnya sunnah, itu asalnya dia bisa menjadi wajib jika dia apa? Dinazarkan. Maka hati-hati dengan nazar. Jika kemudian sudah dinazarkan, maka dia sudah wajib hukumnya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, izin minum. Silakan. Jadi yang ketiga ini wakaf yang hukumnya mubah, Pak. Hukumnya apa? Kita kalau bicara sunnah dapat pahala, kalau bicara wajib dapat pahala. Namun ada perkara mubah, sesuatu yang dilakukan tidak dapat pahala. Loh, kok ada wakaf yang mubah nggak dapat pahala? Bukankah wakaf itu pahalanya terus mengalir? Dituliskan di dalam beberapa kitab para ulama, ada wakaf yang sifatnya mubah, yaitu yang berwakaf tidak dapat pahala. Ya. Orang kafir zimmi. Kafir zimmi itu non muslim yang dia memang baik dengan orang-orang muslim. Dia tidak memerangi orang-orang muslim, dia tidak benci kepada orang muslim. Mungkin dalam satu titik dia merelakan hartanya untuk kepentingan umum. Ya, untuk kepentingan umum, ya. Jadi boleh Bapak Ibu jika ada orang yang bukan muslim, dia mau memberikan hartanya kepada kaum muslimin tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Misalnya dia punya tanah begitu, dia kasih, silakan dibangun di sini rumah yatim buat anak-anak, ya, atau rumah Quran begitu ya. Tapi di sisi Allah amalnya ini tidak ada manfaatnya, tidak dapat pahalanya. Maka ulama memasukkan wakaf seperti ini dalam wakaf yang sifatnya apa? Sunnah, mubah, ya. Ini di dalam Hasyiyah Ibnu Abidin. Ibnu Abidin, ulama madhab Hanafi. Jadi tadi sudah apa? Sunnah, wajib, mubah. Sekarang yang keempat, ada wakaf yang hukumnya haram. Ada wakaf yang hukumnya apa? Haram. Ya,
orang wakafkan hartanya untuk maksiat misalnya, ya, judi, miras, ya, atau dia wakafkan tanahnya untuk dibangun rumah ibadah agama lain, ya, ini sudah termasuk wakaf yang kemudian terlarang, ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, itu 5 hukum wakaf di dalam Islam, ya. Nah, sekarang baru kita masuk rukun wakaf, ya, rukun wakaf. Kita tahu bahwa dalam setiap ibadah itu memiliki rukun, ya. Rukun ini kerangka dasar yang menjadikan amalannya ini menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jumhur ulama, ya, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, ya, Hanafiyah, belum, nanti ada beda sama Imam Abu Hanifah nanti, ya, karena Imam Abu Hanifah tuh punya pandangan beda tentang rukun wakaf dengan jumhur. Menurut jumhur, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, ada 4 hal. Rukun wakaf itu ada 4, ya. Kalau Hanafiyah, rukun wakaf itu cuma 1. Kalau Hanafiyah itu cuma sighah saja, ikrar saja, ya. Nah, sementara jumhur ulama itu mereka bilang ada 4, ya. 1 itu sighah atau ikrar wakaf, ya. Yang kedua, wakif atau pemilik harta, ya. Yang ketiga adalah harta yang diwakafkan, ya. Yang keempat, pihak yang kemudian diserahkan harta wakaf tersebut. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, sighah. Ya, sighah ini rukun pertama wakaf, Bapak Ibu. Ya, ikrar atau pernyataan, ya, ikrar atau pernyataan, ya. Kalau dalam fikih sighah itu ada 2. Yang pertama ada apa? Ijab, ya, ijab dari pemilik harta, ya. Jadi ijab ini bisa sarih itu tegas, ya. Bisa kinayah itu samar. Sama dalam bab talak itu kan ada talak yang kalimatnya itu sarih, ada kinayah. Kalau kinayah dalam bab talak itu sindiran. Tapi kalau dalam bab wakaf sigotnya itu 2, sarih tegas, atau bisa juga dia kinayah samar, ya. Misalnya dia bilang waqaftu, saya wakafkan, ya, atau salabtu, atau habastu, ya. Nah, kalau dia ucapkan 1 dari 3 tadi, ya, waqaftu, atau dia bilang salabtu, atau dia bilang habastu, maka itu sudah sarih, itu namanya. Sarih itu udah tegas, maknanya tuh udah nggak bisa dibawa kemana lagi, Pak. Udah tetap di situ maknanya, ya. Sama kayak kalau kita bilang di dalam talak tuh, kalau dia bilang saya talak kamu, itu maknanya tuh udah nggak bisa dibawa kemana-mana, udah tetap di situ, berarti talak. Kalau kinayah itu dia masih, kamu pulang ke rumah orang tuamu, nah itu sudah masuk talak kinayah. Kalau uruf orang situ menyatakan pulang ke rumah orang tuamu itu artinya talak. Itu kinayah. Kinayah itu samar, sindiran. Makanya hati-hati juga nih bapak-bapak yang suka ngaku bujangan di luar sana padahal udah nikah.
sebagian ulama menyatakan itu bisa kinayah kalau niatnya memang talak, ya. Begitu. Kok bisa sampai di situ kita ya? Di bab nikah. Jadi ada ijab. Ijab itu artinya ikrar. Ikrar itu bisa dua. Sarih atau jelas, kinayah atau samar, ya. Jadi misalnya dia bilang saya wakafkan, ya, saya serahkan, atau mungkin dia gak bilang dengan kalimat sarih, tapi mungkin dia bilang silahkan dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam karena saya sudah kasih ini, itu bisa, ya. Kemudian ada apa? Kalau ada ijab berarti ada apa? Qabul, ya. Ada ijab berarti ada qabul, Bapak Ibu, ya. Ya. Kalau qabul berarti jawaban atas ijab, ya. Ya, jadi ijab siapa yang menawarkan, qabul siapa yang menerima, ya. Nah, pihak yang menerima wakaf, ya, ini bukan apa, kalau nazir itu kan dia yang mengelola, Bapak Ibu, ya, dia yang mengelola. Jadi ada qabul yang yang boleh ada, boleh tidak ada. Misal Pak, dia itu mewakafkan kepada pihak yang sifatnya itu ya umum Pak, semua, ya, saya wakafkan sumur ini kepada semua masyarakat di sini misalnya, ya. Nah, artinya semua orang boleh ambil air di situ, ya. Saya wakafkan tanah ini bangun masjid. Ini berarti penerimanya ini sifatnya apa? Khusus. Artinya semua tidak butuh qabul di sini. Karena nggak mungkin kan begitu banyaknya orang di situ mereka qabul, enggak. Namun jika dia tujukan misalnya kepada orang tertentu saja, ya, misalnya saya wakafkan ini, ya, kepada, ya, ada beberapa orang anak yatim yang jumlahnya bisa di ini, maka mereka harus qabul, ya, mereka harus qabul. Jadi itu rukun yang pertama, ya. Nah, insyaallah kita bahas wakaf ini nanti masih ada bab hukumnya menjual harta wakaf, ya, nanti dalam kesempatan yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi rukun yang pertama dalam wakaf ini adalah sigot, ya. Sigot ini ikrar, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, salah satu yang merupakan rukun dari wakaf adalah wakif. Wakif ini orang yang berwakaf, orang yang berwakaf, ya. Agar wakafnya itu sah, maka yang wakif ini harus muslim. Harus apa? Muslim, ya. Agar kemudian pahalanya ini atau dia bernilai di sisi Allah, ya. Makanya kalau bukan muslim itu tidak mendatangkan pahala, tidak mendatangkan pahala, ya. Jadi satu muslim, dua apa? Akil baligh, dia harus berakal, ya. Nah, misalnya ada orang dia agak terganggu sedikit pikirannya, maka wakafnya ini tidak sah Pak, karena tidak memenuhi rukun, ya. Wakaf yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk itu tidak sah. Kenapa? Saat itu dia kehilangan akalnya, ya. Anak kecil belum baligh dia wakaf, tidak sah rukunnya, karena dia belum memenuhi syarat dan rukun, ya. Nah, makanya harus
akil, baligh. Apalagi kalau zaman dulu tuh ada rukun dari wakif itu merdeka, ya. Zaman dulu. Yang keempat dari wakif adalah tidak terpaksa, Bapak Ibu. Ya. Jadi orang yang mewakafkan itu dia nggak boleh dalam kondisi terpaksa. Ya, ini penting di dalam bab muamalah tentang terpaksa ini, baik dalam urusan jual beli ataupun dalam urusan wakaf, ya. Misalnya ada orang diintimidasi, Pak. Dia punya tanah misalnya, ya. Tanahnya itu memang strategis kalau jadi jalan umum, ya. Kalau jadi jalan umum tuh bawa manfaat buat orang banyak. Orang kampung situ maksa dia buat wakaf, mengintimidasi dia, ya. Nah, ini kemudian bisa membatalkan wakaf tersebut karena dilakukan secara terpaksa. Itu nggak boleh, ya. Dalam Syarhul Kabir ma'a Hasyiyat Imam Ad-Dasuki di sini disampaikan, dia harus betul-betul tidak dipaksa ketika dia mewakafkan hartanya, ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia menolak untuk mewakafkan hartanya, kemudian diintimidasi, dipaksa sampai dia wakaf, maka wakafnya tidak sah, batal. Kenapa? Dia terpaksa, ya. Makanya wakaf itu harus betul-betul lahir dari keinginan yang kemudian luar biasa. Yang terakhir, mana saya izin tadi, ponakan saya nikah hari ini jam 8 akad nikah di Jakarta. Jadi saya jam 6 tepat saya pamit. Sedikit lagi kita tanya jawab, ya. Nah, saya kasih beberapa contoh pengelolaan wakaf yang cukup fenomenal dan sukses di dalam sejarah Islam, ya. Bapak Ibu tahu, banyak orang yang mengira ada salah satu universitas yang sangat besar di dunia, namanya Al-Azhar, ya, yang usianya sudah lebih dari 1000 tahun lebih. Banyak yang nyangka itu milik pemerintah Mesir, betul, ya. Padahal jauh sebelum Republik Arab Mesir itu ada, Al-Azhar itu sudah berdiri, ya. Jadi itu berganti dinasti, Bapak Ibu. Mulai dari Fatimiyah, Ayyubiyah, ya. Tapi kemudian dia terus berdiri, dan itu adalah wakaf. Jadi itu Universitas Al-Azhar itu wakaf, Bapak Ibu sekalian. Makanya kuliahnya gratis, karena memang wakaf. Beberapa rumah sakit yang di bawah Yayasan Al-Azhar itu kan gratis, wakaf. Operasi cuma tunjukin kartu mahasiswa gratis, melahirkan gratis, ya, gratis. Kenapa? Karena dia kemudian dibangun di atas aset wakaf yang sangat besar di sana. Masya Allah, ya. Bahkan dulu pemerintah Mesir tuh pernah kehabisan dana pinjam dari wakaf, dari Al-Azhar pada saat itu, ya. Nah, makanya pengelolaan yang sangat luar biasa besar pada di Mesir itu ya termasuk Universitas Al-Azhar, ya. Ya termasuk kan ada salah satu hotel di Makkah itu, sekarang mungkin sudah ganti nama. Dulu namanya Hotel Ramadah. Hotel Ramadah tuh sekarang jadi apa, Pak, ya? Ada namanya, saya lupa namanya. Itu hotel wakaf, Pak. Dari wakaf seorang keturunan Aceh
Nangro, ya. Itu beliau wakafin, Pak. Pengelolaan hotel itu dikelola oleh Wizaratul Auqaf pemerintah Arab Saudi, dan sigoh dari akad tersebut adalah setiap orang yang berangkat haji dari Nangro Aceh Darussalam itu harus dapat uang dari hasil pengelolaan itu. Kalau nggak salah tuh nilainya hampir 8 juta. Sampai hari ini setiap orang yang berangkat haji dari Aceh, mau siapapun Pak, mau dia orang Jawa, dia orang Aceh, dia orang Sunda, kalau dia berangkat dari Nangro Aceh, semua dapat. Antum kalau mau berangkat dari Aceh Pak. Karena itu dari pengelolaan aset wakaf. Dan sampai sekarang itu dikelola oleh pemerintah Arab Saudi. Ya, mau itu pahalanya Pak, ya, sampai hari kiamat. Masya Allah. Ini termasuk satu pengelolaan wakaf yang cukup sukses. Termasuk di Turki itu kan ada beberapa hotel tuh yang pengelolaannya itu wakaf. Ya. Nah, makanya banyak sekali, termasuk di Bangladesh tuh, di beberapa negara Islam, pengelolaan wakaf tuh luar biasa. Ya, cuman memang kalau di Indonesia pengelolaan wakafnya ini harus diarahkan agar produktif, Pak. Produktif, ya. Misal kalau di pinggir jalan, misalnya di pinggir jalan, kayak misalnya antum punya tanah di depan jalan ini, boleh diwakafkan untuk makam, boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk makam tuh posisi di mana saja tuh enggak ini, Pak. Saya ada yang dikubur, kalau yang di depan jalan nih biasanya bagus. Kalau bisa tuh tanah yang produktif, misalnya tanah yang strategis ya, di pinggir jalan. Antum wakafinnya tuh buat apa? Bangun apa? Bangun pertokoan Pak, misalnya. Antum bangun ruko. Nanti dari hasil sewa itu, itu bisa jalan terus buat hal-hal yang produktif. Ya, karena memang kita tuh masih berpikiran wakaf tuh kuburan. Betul? Ya, kalau untuk hal yang produktif Pak, itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Ya, nah, saya kira itu 10 menit sisa kita tanya jawab. Izin sekali lagi, jam 6 saya pamit duluan. Silakan.